Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Al-Quran merupakan kalamullah yang kuasa dan juga merupakan sumber syariat Islam yang bisa mendatangkan ketenangan tersendiri bagi yang membaca dan mengamalkan. Terlebih lagi bagi yang mau menghafalnya. Banyak sekali keutamaan menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran termasuk salah satu ibadah jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia, maka akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran, adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Orang yang hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran apalagi mentadaburinya, hidupnya ibarat berjalan dalam kegelapan. Allah memberikan banyak keutamaan bagi para penghafal Al-Quran, di dunia dan akhirat. Berikut diantaranya. 1. Menjadi manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. 2. Diangkat derajatnya oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab Al-Quran ini dan menghinakan yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Bersama dengan para malaikat yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka nanti akan berkumpul bersama-sama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4937 dan Muslim nomor 244. 4. Memperoleh derajat tinggi di surga. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dan naiklah, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana kamu melakukannya ketika di dunia, karena kedudukanmu, di akhirat ada di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1466 dan At-Tirmidzi nomor 3162. 5. Orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan di akhirat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim 1 nomor 756 dan dihasankan Syekh Al-Albani. 6. Menjadi syafaat bagi pembacanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena ia, Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. 7. Mendapat obat penyembuh, petunjuk, dan rahmat bagi orang beriman. Firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran daripada Tuhanmu dan ia adalah penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. 8. Mendapat 10 ganjaran pahala bagi setiap satu huruf yang dibaca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang sama dengannya. Aku tidak mengatakan alim lem mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lem satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2915. 9. Merupakan syarat menjadi imam ketika salat berjamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah, dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad nomor 17526, Muslim nomor 1564, dan yang lainnya. 10. Rasulullah menjadi saksi di hari kiamat kelak. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua jenazah Uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 1343 dan At-Tirmidzi 1053. 11. Diutamakan untuk menjadi pemimpin. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain, juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad nomor 237 dan Muslim nomor 1934. 12. Diberi mahkota dan pakaian kemuliaan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, Ya Allah, berikan dia perhiasan.
Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkan untuknya." Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, "Ya Allah, ridhoi dia." Allah pun meridoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Quran, "Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3164 dan beliau menilai hasan sahih. 13. Menjadi hujah pembela bagi yang membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membelamu atau yang akan menuntutmu." Hadis riwayat Muslim nomor 223. Demikian 13 janji Allah untuk penghafal Quran. Sebenarnya masih banyak keutamaan dan keistimewaan para hafiz. Tidak dipungkiri, orang yang mencintai kitabullah dan mengisi hari-harinya dengan Al-Quran, maka hidupnya akan berkah dan berada dalam kasih sayang Allah. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.